Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sekalian, yang apabila kita menghitungnya tidak akan pernah mampu, karena terlalu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah pada setiap saat dan waktu kepada kita. Sehingga Allah menyatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu menghitungnya. Karena itu marilah kita hanya diperintah oleh Allah, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku atas nikmat-nikmat yang kau berikan, jangan sampai orang menjadi kufur. Jamaah syukur rahimakumullah, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa apapun, nikmat harta, umur, jabatan, pangkat, dan lain-lain yang bisa kita pergunakan dalam hidup di dunia ini, pada saat kita nanti berada di kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan setelah mati, itu akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diminta apa yang sudah dipergunakan nikmat-nikmat itu kepada yang diberikan Allah kepada kita. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ada sebuah hadis yang memberikan penjelasan kepada kita. Ada beberapa hal yang akan ditanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hadis itu dari Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Beliau mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya dengan 4 hal. An umrihi, tentang umurnya, fima afnahu, untuk apa dihabiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala, dan tentang ilmunya digunakan mengerjakan apa, untuk berbuat apa. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan, dia diperoleh dari mana, dan untuk apa dia belanjakan. Yang terakhir, yang keempat, wa an jismihi bima ablahu, dan tentang tubuhnya untuk apa dipergunakan. Jadi ada 4 hal yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dalam hadis ini. Pertama, umur digunakan, dihabiskan untuk apa. Diberi umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ada mungkin yang 100 tahun, dihabiskan untuk apa? Kemudian yang kedua, ilmu, mendapatkan ilmu yang banyak, titelnya banyak sampai profesor. Untuk apa ilmu itu? Untuk mengerjakan apa? Kemudian yang ketiga,
tentang harta. Nah, hartanya ada dua, dari mana didapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Kemudian yang keempat adalah tentang tubuhnya digunakan untuk apa. Jamaah syukur rahimahullah. Pertama tentang umur. Umur itu adalah anugerah Allah yang banyak diabaikan oleh manusia. Kebanyakan manusia mengabaikan, seakan-akan ya biasa-biasa saja. Jadi tidak ada efek dari apa yang dianugerahkan Allah tentang umur itu pada diri kita. Sehingga ada yang mempunyai prinsip, ya masih muda, tak puas-puaskan aja untuk berbuat sesuatu yang saya kehendaki. Nanti kalau sudah tua nanti akan ibadah yang banyak. Ya belum pensiun, nanti naik pensiun aja, tak ibadah yang nyumereng. Padahal setelah tua, setelah pensiun itu semuanya sudah lemah, ya, fisiknya ya lemah, ekonominya ya lemah. Pensiun, mari dari camat pensiun, asalnya ada tunjangan macam-macam, barang pensiun karek berapa persen dari gaji pokok, ya turun drastis. Akhirnya kalau tidak siap, ya dia akan down. Ya, kalau sudah down, ya, kemudian dia itu gelisah macam-macam, akhirnya pikirannya tidak tenang, sakit, mati. Ya. Kebanyakan orang pensiun itu kalau tidak siap, aku dulu camat, mosok kongkon dodolan, ya, gak pantas. Aku bikin kepala sekolah, ya, dan macam-macam. Jabatan juga begitu. Nah, jadi umur itu banyak yang mengabaikan, padahal itu penting sekali. Ya, untuk apa kita diberi umur yang panjang? Karena itu Rasulullah pernah memberikan satu peringatan kepada kita. Khairun nas man tola umurhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berumur panjang dan amalnya baik. Jadi diberi umur panjang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi amalnya juga baik selama hidupnya baik. Ibadahnya tidak pernah telat, sholatnya, puasanya setiap Ramadan dilaksanakan, apalagi Senin Kemis mungkin dilaksanakan, dan sebagainya. Salat tahajud juga begitu, tidak pernah berhenti, membaca Quran dan seterusnya. Ya, di samping juga mencari rezeki diniati untuk ibadah pada Allah. Jadi kalimat-kalimatnya yang dikeluarkan tidak pernah menyakiti orang dan lain sebagainya. Jadi orang ya yang terbaik, manusia yang terbaik kata Rasul adalah mereka yang diberikan umur panjang dan amalannya baik. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia mantola umruhu wa sa'amaluhu, yaitu orang yang diberi umur panjang tetapi amalannya buruk, yaitu seburuk-buruk manusia. Nah, maka tinggal pilih kita di mana, apa ada yang menjadi ingin yang terbaik atau ingin yang buruk. Nah, tinggal kita pilih mana harus kita proses, semuanya harus kita proses ya. Ini satu pemanfaat umur, manfaatkan umur yang diberikan oleh Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi kalau kita diberikan umur, mari kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan dan lain-lain macam, banyak hadis, banyak yang menjelaskan itu. Kemudian yang kedua, untuk apa ilmu itu digunakan? Berbuat apa dengan ilmu? Banyak, mulai dari sekolah dasar, mulai sekarang mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi S1, S2, S3, profesor. Untuk apa? Imam Syafi'i pernah mengatakan demikian. Syakautu ila waqi'in su'akhibdi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Saya pernah mengadu kepada kiai saya, Waqi' namanya, tentang kesulitan untuk menghafal. Padahal Imam Syafi'i itu hafalannya kuat, tapi dia masih mengadu, kok masih ada yang bulet kalau ngapal.
Maka kemudian fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Kiai Waqi memberikan petunjuk kepada saya, kata Imam Syafi'i, untuk meninggalkan maksiat, perbuatan maksiat. Fa'akhbaroni bi'anal ilma nurun. Dan beliau Kiai Waqi memberikan kabar kepada saya, sesungguhnya ilmu itu nurun, cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asyi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Nah, jadi ilmu itu nurun, nur itu cahaya, cahaya itu memberikan penerangan, penjelasan, ya, pencerahan. Jadi kalau ada orang yang berilmu itu mesti banyak memberikan petunjuk, penjelasan, pencerahan pada orang lain. Ada orang tanya diberitahu, ada yang keliru ditunjukkan. Tapi jangan sampai ilmu menjadi nar, jadi nurun menjadi nar, menjadi api yang akan membakar orang lain untuk melakukan perbuatan keburukan, kemaksiatan, dan untuk membimbing mereka seperti itu. Itu ilmu itu menjadi nar, bukan nur. Nah, karena itu orang yang berilmu itu hendaknya hati-hati, ya. Jangan sampai ilmu itu tidak dimanfaatkan. Ada salah satu amalan yang melekat, ya, apabila kita sudah meninggal masih terbawa, ya mungkin sudah sering juga kita dengar hadisnya, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah. Apabila manusia itu meninggal, semuanya sudah lepas kecuali tiga yang melekat pada manusia yang meninggal itu. Pertama, sedekah jariyah. Kapanpun sedekah jariyah itu akan melekat dan akan mengalir terus pahalanya kepada orang itu walaupun dia sudah meninggal dunia. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang dimanfaatkan itu ilmu yang diamalkan. Ya. Dalam sebuah pepatah Timur Tengah mengatakan, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, tetapi kalau ilmu itu diamalkan akan menjadi seperti pohon yang berbuah, akan mempunyai pahala yang besar. Nah, karena itu mari berapapun ilmu yang kita miliki, paling tidak untuk keluarga kita, memberikan nasihat anak-anak kita. Waktunya sholat kita ajak sholat, waktunya makan kita ajak berdoa. Waktunya tidur kita ajak berdoa, waktunya bangun tidur kita ajak berdoa, kemudian seterusnya dan seterusnya. Itu ilmu yang dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga adalah waladun sholih, ya, anak soleh yang akan diharapkan mendoakan dia pada saat dia sudah meninggal dunia. Ini yang kedua, ilmu. Jadi untuk apa ilmu itu? Karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah sesuai dengan petunjuk Rasul dalam hadisnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa Rasulullah yang dibaca setiap hari pada saat setelah sholat, khususnya setelah sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu rezeki yang halal, yang bergizi. Thayyib. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Jangan sampai amal kita sudah ngetu ndak karuan tidak diterima. Kita berdoa mudah-mudahan amal kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dua. Yang ketiga, tentang harta. Wah, ini pertanyaannya dua. Kenapa kok begitu? Karena harta itu juga bisa menjadi fitnah. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, innalikuli umatin fitnatun wa fitnatu umati almal. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, ada bencananya. Wa fitnatu umati almal, dan bencana atau fitnah umat itu adalah harta. Ini mengacu dari ayat-ayat yang banyak sekali. Maka kenapa kok kita memperhatikan dari mana kita dapatkan? Rasulullah pernah mengatakan begini,
Yati ala nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhudha minhu aminal hali aminal haram. Akan datang satu masa di mana seseorang itu tidak memperdulikan apa yang didapatkan, apakah dari yang halal atau yang haram, wis gak peduli, wis pokoknya oleh. Dengan berbagai cara harus saya raih. Pengen jadi bupati, segala cara ditempuh, sikut sana, sikut sini, ya, sampai Rosi dan Murtasi itu wis buyar. Padahal Rosi wal Murtasi huma finar, yang nyogok yang disogok itu kedua-duanya masuk neraka. Tapi sekarang itu sudah buyar itu, koyo-koyo dianggap sodakoh. Padahal tujuan dia memberikan untuk supaya milih kan gitu. Itu berarti sogok namanya. Nah, itu yang kadang-kadang antara Rosi dan Murtasi suap dan sumbangan itu dianggap sama. Itu sekarang begitu. Pengen jadi DPR, masya Allah. DPR tingkat 2 aja sak miliar TE. Lah itu tunggu tambah lebih loh. Tinggu mangan sak uripe wis cukup. Tapi tinggu nebus neraka. Itu kadang-kadang kita sudah. Nah, karena itu orang Jawa bilang bal gedual senajane gede sak bantal nek kontal ya tetap halal. Wah itu. Maka itu ya mari kita hati-hati kita mencari rezeki. Ya oleh didik tapi nek halal itu barokah. Daripada banyak tapi banyak haram itu akan tidak barokah. Kemudian juga pemanfaatannya juga begitu, mari kita manfaatkan untuk di jalan Allah ya. Kita tidak perlu banyak memberikan dalil karena sudah banyak kita ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah badan kita itu apa, untuk apa kita diberikan tubuh yang bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diberikan oleh Allah tubuh yang bagus, paling bagus ya bentuk tubuh kita ini dibanding dengan lembu, kerbau, paling bagus, paling sempurna. Kita diberi akal, hati, pendengaran, penglihatan ada, pendengaran diberi, dan 3 ini alat vital. Karena itu Allah memberikan peringatan kepada kita dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum absurun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Telah ya, kami jadikan calon penghuni neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun, mereka mempunyai hati, layak ilmu, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ada petunjuk dari Al-Quran tidak dipahami, ada sunnah Rasul tidak pernah dipelajari. Padahal Al-Quran itu petunjuk yang agung bagi kita. Kemudian walahum absurun la yubsiruna biha. Kemudian dia mempunyai mata tapi penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat ayat Allah. Yang ketiga walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka mempunyai pendengaran tapi pendengarannya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Balhum adallu, bahkan lebih rendah daripada binatang. Kalau 3 instrumen yang ada di tubuh kita ini tidak digunakan sesuai dengan petunjuk Allah. Hati-hati, hati kita ini adalah satu instrumen yang menjadi raja ya, yang akan selalu memerintah kepada anggota tubuh kita sesuai dengan kehendaknya. Maka kalau hatinya baik kata Rasul ya dia akan membawa kebaikan seluruh anggota tubuh. Kalau hatinya jelek ya seluruhnya akan ikut jelek. Ini hati. Nah, telinga dan mata harus kita manfaatkan untuk banyak mendengarkan dan memahami ayat-ayat Allah. 4 hal inilah yang nanti akan ditanyakan oleh Allah di dalam kehidupan yang kekal abadi di padang mahsyar nanti pada hari perhitungan. Maka milik kita antisipasi dalam hidup kita, mudah-mudahan
dari 4 hal ini kita bisa melaksanakannya dengan baik dan kita tidak termasuk orang-orang yang celaka di dalam kehidupan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.